bahwa Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita semua setelah penciptaan Adam dari tanah, bahwa selanjutnya kita semua diciptakan dari Adam dan ibu kita Hawa, sehingga kita kemudian menjadi banyak, ada laki-laki, ada perempuan. Yang ketiga jemaah sekalian, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian itu saling kenal mengenal. Bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Maka jemaah sekalian salat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah keumuman daripada bahan penciptaan kita dari tanah, kemudian bapak ibu Adam kita melahirkan generasi yang begitu banyak, laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian Allah jelaskan kepada kita bahwa kita diciptakan berbangsa dan bersuku-suku agar kita saling kenal mengenal satu sama lain. Semua kita dalam taraf ini sama dan setara. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada nilai yang membedakan di antara kita, yaitu nilai kemuliaan berdasarkan kepada ketakwaan di antara kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian, mereka adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih berkenaan dengan ayat-ayat tersebut jemaah sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala la fadla arabiyyin ala azamin, la azamiyyin ala arabiyyin, la ahmara ala aswada, la aswada ala ahmara illa bittaqwa. Bahwa sungguh kata Allah, kata Rasulullah SAW, tidak ada kelebihan orang yang berbangsa Arab atas bangsa yang bukan Arab, dan tidak ada kelebihan orang yang bukan bangsa Arab atas bangsa Arab. Tidak ada kelebihan mereka yang berkulit merah, berkulit putih atas kulit hitam, dan tidak ada kelebihan mereka yang berkulit hitam atas yang berkulit merah atau kulit putih, kecuali karena takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, inilah yang patut kita kejar dalam kehidupan kita ini, yang memberi nilai tambah bagi kehidupan dan pribadi kita, yaitu nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekayaan sebanyak apapun yang kita punya, itu tidak memberi efek pada kekayaan batin kita, tidak memberi efek kepada kemuliaan kita, apabila ketakwaan itu tidak ada bersemayam di dalam hati dan dada kita, dan tidak terrealisir dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bahwa tidaklah kekayaan itu adalah kaya harta kalian, tetapi kaya itu adalah karena kaya hati kalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, seorang suami dengan ketakwaannya, maka kembalilah ke rumah kalian. Anak istri kalian menunggu kalian dari kesibukan duniawi kalian. Kita sebagai seorang suami, pulanglah dari kesibukan yang tiada berguna. Bahkan setelah selesai menyelesaikan urusan ma'isyah, mencari rezeki di luar, segeralah kita kembali. Ada di rumah sana orang yang menjadi tanggung jawab kita, yang perlu kita didik. Kita sebagai ayah ditunggu oleh anak-anak kita. Sebagai istri, dengan takwa kalian, maka tunjukkanlah bakti kalian kepada suami kalian.
Dia yang jadi utama kalian taati. Berpindah tanggung jawab dari orang tua kepada suami kalian, dan berpindah pula kewajiban kalian untuk berbakti dari orang tua kepada suami-suami yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berjodoh dengan kalian. Seorang anak, berbaktilah dengan takwa kalian kepada orang tua. Hatta kita punya pendapat yang berbeda, hatta kita punya keyakinan yang barangkali pada saat ini menurut kajian masing-masing belum tepat, bahkan belum berpihak orang tua kita bersama kita, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kalian pun, hatta mereka berdua memerintahkan kalian untuk mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, kalian cukup tidak taat terhadap apa yang mereka perintahkan. Namun tetaplah kalian jadikan kedua orang tua kalian sahabat baik kalian di dalam kehidupan dunia ini. Itulah takwa jemaah sekalian. Maka takwa seorang pemimpin, berbuat adil kepada orang-orang yang dipimpinnya. Takwa seorang anak, berbakti kepada kedua orang tuanya, hatta orang tua itu dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita ikuti kemusyrikannya, tapi kita tetap berbuat baik, menjadikan mereka sahabat kita di muka bumi ini. Karena darah yang mengalir dalam tubuh kita adalah darah mereka. Jasa mereka membesarkan kita tidak terbayar dengan harta benda duniawi. Itulah takwa yang kita kehendaki ada di dalam diri kita jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, indahnya perilaku takwa yang menjadi tanda kemuliaan di dalam diri setiap kita. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa dengan ketakwaan ini akan banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh setiap pribadi kita. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 5 ada setidaknya 5 item yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan dalam ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan kami berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apapun persoalan yang kita hadapi, dengan takwa Allah janji kepada kita jalan keluar, kebuntuan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Allah janji jalan keluar. Kuncinya takwa jemaah sekalian. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kalian rezeki dari arah yang tidak kalian duga-duga. Rezeki yang indah tanpa diduga-duga, tanpa kita perhitungkan. Dengan takwa Allah kasih rezeki itu jemaah sekalian. Maka bertakwalah. Kesempitan rezeki apapun yang kita alami, kesulitan ekonomi yang sedang kita hadapi, kuncinya dengan ketakwaan, insya Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri kepada kita semua rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Yang ketiga jemaah sekalian, hadiah yang dijanjikan Allah kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan kemudahan dari setiap urusannya. Maka jemaah sekalian, apa urusan kita hari ini? Urusan duniakah? Urusan mencari rezekikah? Urusan rumah tanggakah? Urusan bertetanggakah? Urusan apapun yang kita hadapi hari ini, Allah janjikan kemudahan.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi, di dalam setiap urusannya yusra, kemudahan. Apalagi yang kita tunggu jemaah sekalian? Tidak ada setiap kita ini yang tanpa masalah. Tidak ada setiap kita ini yang tidak luput dari persoalan dan tanggung jawab urusan hidup, dan pasti kita dapatkan kesulitan dan keruwetan tatkala kita menghadapinya. Tapi kuncinya kata Allah Subhanahu wa taala, takwa kita kepadanya. Yang keempat, jemaah sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami tutup kesalahan-kesalahan mereka. Kami tutup aib-aib mereka. Bahwa sesungguhnya jemaah sekalian, kita tanpa gagah, tanpa berwibawa, tanpa dihormati oleh orang lain, tanpa sekali kita hebat dalam kehidupan kita ini, sejatinya bukan karena kita hebat. Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala tutup aib-aib kita, cacat celah kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat kita berkeinginan sekali semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah repotnya jemaah sekalian apabila seluruh aib-aib dalam kehidupan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh manusia pada umumnya. Maka takwa jemaah sekalian, dengan takwa dijanjikan Allah yukaffir anhu sayyi'atihi. Dan yang kelima jemaah sekalian, wa may yattaqillah wa yu'zim lahu ajrah. Kami akan cukupkan balasan kami kepada orang-orang yang bertakwa. Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'zim lahu ajrah. Maka jemaah sekalian, kita kemudian mungkin masih bertanya-tanya, apa takwa itu? Takwa itu berasal dari kata waqa. Kita menjaga diri kita. Waqayati biqayah. Kita menjaga diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga diri dari segala sesuatu yang bernilai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, para ulama kita kemudian memberikan satu pesan kepada kita, umum yang sering kita dengar, bahwa takwa itu adalah melaksanakan setiap perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga diri kita dari ancaman neraka yang diancamkan kepada setiap kita jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah katakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di setiap dada kita ini. Takwa itu berangkat dari keyakinan kita. Dan bagaimana cara kita menjaga agar kita punya takwa ini benar-benar terjaga di dalam hati setiap kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Ayat lain menjelaskan siapakah yang benar di sini. Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwa sungguh hanya saja, kalau sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala innama, sungguh tidak ada lain selain daripada ini,
kalau tidak memenuhi syarat ini, maka dia bukan orang beriman. Bahwa sesungguhnya hanya saja orang beriman itu adalah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, dan dia tidak ragu-ragu. Sudah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kalau masih ragu-ragu maka dia bukan orang beriman. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sudah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah dia tidak ragu-ragu, tapi dia tidak mau berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dia masih belum termasuk orang-orang beriman. Maka jemaah sekalian insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita penuhi persyaratan yang Allah gariskan untuk kita semua, bahwa sesungguhnya hanya saja orang beriman adalah orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu dan dia berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka inilah orang-orang yang benar. Dan mereka inilah orang-orang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bersama mereka. Hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Karena bila tidak ada perjuangan dalam kehidupan kita ini, iman kita tidak teruji jemaah sekalian. Amal soleh kita tidak pernah teruji jemaah sekalian. Hatta untuk melaksanakan sholat id berjamaah, hatta untuk menyelenggarakan kurban bersama-sama, kita tidak akan mampu melaksanakan tanpa ada kebersamaan kita di dalam kehidupan kita ini. Maka kalau tadi takwa dijanjikan Allah Subhanahu wa taala pada setiap kita dengan 5 janjinya, pasti Allah penuhi janjinya. Karena Allah tidak pernah ingkar atas janji-janjinya. Namun jemaah sekalian, apabila takwa itu levelnya masih pada tingkat pribadi-pribadi, maka yang akan mendapatkan ganjarannya baru pada pribadi-pribadi tertentu. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya ahlul qura, penduduk desa-desa, kampung-kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka itu walakin kazzabu, mereka berdusta dan kami siksa mereka karena kedustaan yang mereka lakukan dalam kehidupan ini. Kenapa kemudian sampai sedemikian jemaah sekalian saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala? Berkah yang Allah beri masih sifatnya perorangan. Keutamaan yang Allah kasih masih sifatnya pribadi-pribadi. Kenapa negeri ini masih seperti ini? Kenapa bangsa ini masih terbelakang seperti ini? Karena ketakwaan tadi belum berwujud dalam satu kesatuan masyarakat kita. Belum berwujud pada kehidupan sosial masyarakat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa innal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bahwa orang-orang kafir itu jemaah sekalian senantiasa memimpin di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian wahai orang-orang beriman tidak melakukan yang demikian itu, tidak saling memimpin di dalam kehidupan kalian, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Maka inilah yang terjadi jemaah sekalian. Bukannya keberkahan yang kita dapatkan, orang-orang soleh dan ulama di antara kita banyak, panglima-panglima perang yang soleh ada, tapi kita belum terkumpul dalam satu kesatuan umat, dalam satu kesatuan kepemimpinan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, bila kalian tidak melaksanakan yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi kerusakan
akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Maka jemaah sekalian, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menghendaki walau anna ahlul qura amanu wattaqau, maka ahlul qura ini harus terkoordinir dalam satu kesatuan jamaah. Kemudian ahlul qura itu dipimpin oleh beberapa orang di antara kita yang kemudian terkoordinir di dalam tingkat ummul qura, induk-induk daripada qaryah ini. Di dalam wilayah-wilayah tertentu, kemudian kita tegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita. Maka mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita tentang persoalan ini, bahwa ternyata dahulu kaum muslimin sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka senantiasa terkoordinir dalam sistem kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada mereka, baik di zaman kenabian maupun zaman setelah kenabian. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya menyampaikan bahwa kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama khalaqa nabi khalafu nabi fa innahu la nabiyya ba'di fasatakunu khulafa fataksur. Qalu ma ta'muruna fu bi bai'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa innahum sa'iluhum ammastarahum. Bahwa dulu Bani Israel senantiasa dipimpin oleh para nabi. Setiap wafat seorang nabi, maka akan datang nabi lagi untuk memimpin mereka. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setelah aku sudah tidak ada nabi lagi. Yang ada adalah khalifah, dan nanti jumlahnya akan banyak. Maka para sahabat bertanya, qalu ma ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, fubi bai'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa innahum sa'iluhum ammastara'ahum. Bahwa tetaplah kalian pada baiat kalian yang pertama, janji setia kalian pada khalifah yang kalian temui pertama kali, dan berikanlah hak mereka untuk kalian taati, karena sesungguhnya mereka akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala perihal kepemimpinan mereka atas kalian. Maka jemaah sekalian, dari hadis ini kita dapatkan gambaran bahwa dulu Bani Israel senantiasa dipimpin para nabi. Apabila wafat nabi, mereka kemudian bertanya-tanya di kalangan mereka kapan datang nabi lagi, agar mereka punya pemimpin dari kalangan nabi sebagaimana dijanjikan Allah. Dan demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ketika Rasulullah SAW wafat dan telah mengatakan sebelum-sebelumnya bahwa setelah aku sudah tidak ada nabi lagi, yang ada adalah khalifah-khalifah, mereka pun hanya butuh 3 hari 2 malam kosong kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah, baru terpilihnya seorang khalifah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin kehidupan mereka. Hatta jenazah Nabi pun baru bisa dimakamkan setelah terpilihnya seorang Abu Bakar untuk memimpin proses pemakaman. Maka jemaah sekalian, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya kepemimpinan di tengah umat, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan kita punya sahabat, kita punya teman untuk menjaga takwa kita kepadanya. Dengan adanya kepemimpinan di tengah-tengah kita, maka Allah janjikan ahlul qura ini akan diturunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Mudah-mudahan jemaah sekalian, saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari semua krisis multidimensi yang sedang kita hadapi saat ini, Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita semua untuk menjaga takwa dan merealisasikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran kita bersatu, dan persatuan itu dalam sistem khilafah dengan kita membaiatkan seorang khalifah dan mentaatinya, agar di akhirat kelak ada yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal kehidupan kita lewat pribadi seorang pemimpin di antara kita, bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai, dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya dalam kehidupan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minna minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, terutama kepada pribadi khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian kita mati melainkan dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah gandengkan pesan takwa dengan kata-kata mati di dalamnya. Dalam kehidupan kita, apabila perkataan mati sudah disertakan dalam sebuah pembicaraan, maka tahulah kita bahwa hal itu sudah sangat penting adanya. Kalau ada yang mengatakan beban dia sudah setengah mati, maka beban itu sudah sangatlah berat. Maka di dalam ayat ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah. Maka takwa ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Dan realisasi dalam kehidupan kita, bagaimana kita menempatkan Allah dan Rasulnya, bagaimana kita besarkan Allah dan Rasulnya. Bukan hanya sekedar ungkapan belaka. Takwa adalah di dada kita, dan bukti takwa dapat kita lihat di dalam kehidupan kita, kita realisasikan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memaafkan segala kekeliruan dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan pada sisa umur yang ada ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk kembali bertaubat, kembali melaksanakan apa yang diperintahkannya, kembali meninggalkan apa yang dilarangnya, dan semakin takutlah kita atas ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa azab neraka di akhirat kelak. Amin rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadil hadza.